Menjadi petugas pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang sangat mulia. Di dalam situasi genting seperti kebakaran hebat, mereka rela menerjang api yang membara untuk menyelamatkan orang lain, walaupun nyawa mereka sendiri adalah taruhannya. Halo semuanya, saya Zero dan selamat datang di alur cerita film The Tower. Di awal cerita, kita dikenalkan seorang ayah single parent bernama Daeho dan anaknya Hana. Hari itu bertepatan dengan malam Natal. Berita cuaca mengabarkan bahwa malam nanti tidak akan ada salju yang turun. Hal ini membuat Hana sangat bersedih. Ayahnya meminta untuk tetap percaya kepadanya bahwa salju akan turun malam ini. Namun Hana tetap percaya kepada kabar berita tersebut karena ayahnya telah berkali-kali membohonginya. 너 일기예보 언니를 믿어? 이 아빠를 믿어? 당연히. Hana kemudian melanjutkan dengan menyinggung ayahnya yang sulit mendapatkan seorang istri. 아빠, 산타클로스 있다고 3년이나 날 속였어. Kali ini ayahnya mengajak Hana untuk sedikit percaya kepadanya dengan mengajaknya ke kantor setelah pulang sekolah. Daeho berprofesi menjadi seorang pemimpin di divisi keselamatan dalam apartemen mewah yang bernama Tower Sky. Kita diperlihatkan Mr. Cho, pemilik Tower Sky yang sedang berencana membuat kejutan besar untuk pesta malam nanti. Sampai-sampai Mr. Cho menyewa 10 helikopter untuk melancarkan kejutan besar itu. 환자실에서 동시에 열대를 띄우기로 했습니다. 헬기는? Lalu kita diperkenalkan dengan seorang manajer dapur bernama Yonhee. Yonhee ternyata adalah orang yang disukai oleh Daeho secara diam-diam. Sampai-sampai Daeho sengaja mematikan layar supaya terlihat rusak agar Daeho dapat memiliki waktu untuk berbicara dengan Yonhee. B017구역 점검 말한다. 야, 그냥 들으래 임마. 데이터하자고 그래. 무전 끊습니다. Tetapi Yonhee sudah menyadari bahwa Daeho suka kepadanya. 이쪽도 고장날 거 많겠죠? Di dapur terjadi sebuah kelalaian dalam memasak. Seorang chef menitipkan tugas kepada rekannya yang sedang mengupas bawang untuk mematikan api setelah 3 menit. Namun karena terlalu sibuk mengupas bawang, ia melupakan hal tersebut yang membuat api semakin membesar. Di sisi lain, para petugas pemadam yang sedang bermain kartu mendapat panggilan yang membuat mereka langsung bersiaga. Tak berselang lama, panggilan itu dibatalkan. Dan di sini ada orang baru yang datang untuk bergabung. 누구세요? Beruntungnya, api dapat dipadamkan. Akan tetapi, mereka semua mendapatkan teguran dari kepala bagian keselamatan, termasuk sang manajer Yonhee. Yonhee beralasan kelalaian itu terjadi karena kurangnya ventilasi di ruangan. Dan Daeho melanjutkan bahwa ia menemukan masalahnya, yakni alat penyiram air yang rusak. 파티 준비. 오늘 파티 준비나 잘하자고. Setelah kejadian itu, Yonhee berterima kasih kepada Daeho karena telah membantunya. Di tempat pemadam kebakaran, anak baru tersebut memperkenalkan dirinya kepada kepala pemadam kebakaran. Ia bernama Lee. Lee memberitahukan cita-citanya untuk menjadi pemadam kebakaran yang terbaik. Namun sang kepala malah menanyakan apa arti menjadi kepala pemadam yang terbaik kepada seorang kapten tim. Sang kapten mengatakan bahwa menjadi pemadam yang terbaik berarti harus menonjol sampai akhir. 그냥 그 말 안 두고 버티는 소방관이. Dan seniornya langsung membawa Lee untuk pergi membersihkan diri. Tak berselang lama, alarm pun kembali berbunyi. Lee yang tengah mandi disuruh oleh seniornya untuk cepat bergegas pergi. Dengan terpaksa, Lee berlari tanpa busana. Namun saat sampai di sana, ia malah dikejutkan oleh semua orang. Dan ini merupakan acara penyambutan kedatangan Lee.
Sesuai dengan janji, Hana pergi ke tempat ayahnya bekerja setelah pulang sekolah. Hana kemudian dikejutkan oleh teman dekat Daeho dan mengajaknya untuk pergi menemui perempuan yang disukai oleh ayahnya itu. Sementara Daeho yang sedang menyelidiki masalah tentang keran air yang rusak, ia menemukan kunci masalahnya bahwa pipa tersebut telah membeku hingga menghalangi saluran air dari lantai 60 sampai 80. Daeho lantas melaporkannya kepada kepala bagian keselamatan, namun responnya sangat mengejutkan. Ia tidak peduli dengan hal itu dan menyuruh Daeho untuk memprioritaskan persiapan pesta Natal. 사람이 이렇게 융통성이 없지. 시장님, Anak buah Mr. Cho mengatakan bahwa 10 helikopter batal diberangkatkan karena cuaca nanti malam diperkirakan terjadi angin kencang yang sangat beresiko untuk penerbangan. Namun Mr. Cho yang tak ingin membatalkan kejutan pesta Natal, ia langsung menelepon wali kota untuk menyiapkan helikopter lainnya. Hana dan Yonhee terlihat sangat akrab di sini. Yonhee mengajak Hana ke dapur untuk bersenang-senang dan membuat kue. Mereka seperti keluarga kecil yang bahagia. 또 하나의 가족. Malam ini merupakan jadwal sang kapten tidak bertugas. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mendapatkan libur saat malam Natal. Dan senior Lee yang bernama Byung-man menyuruh sang kapten untuk pergi bersenang-senang bersama sang istri dan menyarankannya untuk memberikan kejutan. Mendengar hal itu, sang kapten langsung memesan kue putih untuk kejutan istrinya nanti. Namun karena roti tidak bisa langsung dibeli, ia memesannya terlebih dahulu dan mengambilnya pada pukul 7 malam. Malam Natal pun telah tiba. Helikopter sedang dalam perjalanan menuju ke Tower Sky, dan Mr. Cho menyambut kedatangan para tamu dengan hangat. Di sana, banyak para elit dan para politikus yang datang. Pesta itu terlihat mewah dengan menunjukkan penampilan hologram, dan mereka saling tertawa dan tersenyum bahagia pada malam itu. Hingga puncak kejutan telah tiba. Malam yang dikabarkan tidak akan turun salju, Mr. Cho ternyata mengirimkan beberapa helikopter untuk menurunkan salju dari atas Tower Sky. 아, 이놈. 우리 딸내미를 위해서 내가 특별히 준비했지? Masalah mulai terjadi. Angin bertiup kencang hingga membuat helikopter lepas kendali. Alat yang digunakan untuk membawa salju membentur sekeliling gedung. Parahnya, salah satu helikopter menabrak ke dalam gedung sehingga berakhir dengan membuat kebakaran yang hebat. Situasi yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, kini hilang terganti dengan rasa takut dan khawatir. Keadaannya benar-benar menjadi kacau di sini. Mendapat laporan kebakaran di Tower Sky, Byung-man meminta kepada sang kapten untuk menyerahkan kepada rekan-rekannya dan menyuruh sang kapten untuk bertemu dengan istrinya saja. Awalnya sang kapten mengiyakan, namun saat menuju ke lokasi, tiba-tiba sang kapten berubah pikiran dan tetap ikut bertugas bersama dengan mereka. Sang kapten lalu menelpon istrinya dan mengabarkan ia akan pulang terlambat malam ini. 좀 늦을 것 같아. 당신 조심해야 돼. Daeho yang tidak bersama dengan Hana, ia menelpon Yonhee untuk menjaga Hana dan pergi meninggalkan gedung secepatnya. Petugas keselamatan telah memperingatkan agar menuju tangga evakuasi dan melarang turun melalui lift. Namun mereka semua tidak menghiraukan larangan tersebut. Saat Yonhee berencana untuk pergi ke dalam lift, ia dihadang oleh banyaknya orang yang ingin keluar. Ia meminta kepada seorang petugas untuk mendahulukan Hana. Namun petugas tersebut berkata, "Masa bodoh dalam situasi ini, yang penting nyawa sendiri selamat terlebih dulu." Dan benar saja, saat mereka turun, terjadi sebuah ledakan yang membuat lift macet. Mereka di sana bernasib tragis terpanggang di dalam lift. Melihat cahaya yang keluar di celah lift, Yonhee langsung berlari mundur dan memperingatkan semuanya. Para pemadam yang baru sampai langsung menolong para korban.
rekan kapten memberitahukan lokasi inti api yang berada pada lantai 63. Api berasal dari bahan bakar helikopter yang bocor. Sistem pemadam kebakaran yang mati memperparah keadaan dan mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Namun sang kapten tetap ingin pergi ke lantai 63 dengan menaiki tangga darurat. Walaupun telah dilarang oleh kepala pemadam kebakaran, sang kapten tetap ingin memadamkan pusat api. Hana dan Yonhye bertemu dengan kepala bidang penyelamat dan mengatakan bahwa semua jalur terhadang oleh api. Mereka kemudian berlari menuju ke bagian restoran untuk melihat apakah ada jalan keluar lain. Di sana, mereka melihat orang-orang yang terluka akibat ledakan. Hal ini membuat Hana menangis dan Yonhye berusaha menenangkannya. Pak Wali Kota yang baru sampai, ia diberitahu oleh kepala pemadam bahwa tangga evakuasi hanya bisa sampai pada lantai 19. Sisanya, ia berencana untuk mengevakuasi korban dengan menggunakan helikopter. Tetapi, Pak Wali Kota berkata, ini bukan gedung apartemen biasa, ini Tower Sky, yang dimana orang-orang elit harus diselamatkan terlebih dahulu. Sang kapten bersama dengan rekannya masuk ke dalam gedung dan telah sampai ke lantai 57. Saat dalam perjalanan, sang kapten menyuruh mereka semua berhenti sejenak karena ia merasakan keadaan yang janggal. Sang kapten memeriksa sekitar dan langsung menyuruh mereka semua untuk berlari. Tiba-tiba Daeho yang sedang mencari Hana muncul dan berlari ke arah yang salah. Dan beruntungnya, sang kapten langsung sigap untuk menolongnya. Sang kapten menyuruh Daeho untuk pergi dan menyerahkan anaknya kepada petugas pemadam kebakaran, tapi Daeho menolaknya dan bersikeras akan menemukan anaknya sendiri. Sesampainya di lantai 63, di tengah perjalanan menuju inti api, mereka dihadang oleh jalan yang rusak. Daeho memberitahukan ada tembok setebal 8 inci yang langsung menuju ke inti api, yang mungkin bisa diledakkan oleh mereka. Di sini, Daeho berpisah dengan para petugas dan sang kapten, kemudian memberikan handy-talkie kepada Daeho untuk menghubunginya kembali jika sudah menemukan putrinya. Setelah diledakkan, para pemadam langsung memasuki inti api, disertai dengan ledakan-ledakan yang tak kunjung usai. Sialnya, saat menghadapi api, Lee terkena ledakan yang membuat ia terjatuh, dan selang yang ia pegang lepas kendali lalu memendur kepalanya. Sang kapten yang melihat hal itu langsung menghampiri dan menangkap selang yang lepas kendali. Sang kapten berusaha menyadarkan Lee. Byungman menyuruh sang kapten untuk mundur, akan tetapi sang kapten tidak mau. Ia mengambil kapak Lee dan mempunyai ide untuk memecahkan kaca dengan kapak dengan tujuan mengeluarkan api keluar ruangan. Sang kapten menyuruh Byungman untuk menyemprotkan air, sementara sang kapten akan meledakkan inti api dengan tabung oksigen. Rencana tersebut berhasil dan mengurangi kobaran api. Di sisi lain, kepala pemadam beserta Pak Wali Kota sedang diberitahu bahwa proses evakuasi dari lantai 50 ke atas dialihkan menuju ke gedung sebelah menggunakan jembatan langit dan akan dijemput menggunakan helikopter. Sementara lantai 50 ke bawah akan diselamatkan menggunakan tangga evakuasi. Kepala pemadam memberitahukan bahwa ada sekelompok orang yang terjebak di restoran. Tempat itu dikelilingi oleh api dan tidak ada cara lain untuk evakuasi selain mengirimkan para pemadam kebakaran ke sana. Daeho yang sedang mencari anaknya kemudian bertemu dengan temannya.
하나 못 봤어? 매니저님이랑 죽식당에 Daeho sangat bersyukurnya mendengar kabar anaknya masih hidup bersama dengan Yeonhae. Beralih ke Mr. Jo, ia mendatangi kantor keselamatan dan akan mengaktifkan tembok pengunci api. Namun hal itu dilarang oleh petugas di sana karena masih terdapat orang-orang yang terjebak. Namun Mr. Jo tidak menghiraukannya dan langsung mengaktifkan tembok itu. Daeho dan temannya terkejut dengan tembok yang akan menutup jalan mereka. Mereka kemudian berlari sekuat tenaga untuk melewati tembok itu. Dan Daeho berhasil. Ia bertemu kembali bersama dengan anaknya. Dan mengabarkan kepada sang kapten bahwa ia menemukan anaknya dengan selamat. Daeho juga mengatakan bahwa mereka terkurung dalam tembok berbahan titanium. Sang kapten kemudian mengabarkan akan ke sana untuk meledakkan tembok dan menyuruh mereka semua untuk menjauh. 아이는 만났습니까? 예, 덕분에. Namun saat menuju ke sana, Pak Wali Kota meminta sang kapten untuk menyelamatkan orang elit terlebih dahulu. Sang kapten awalnya ragu untuk menyelamatkan karena masih ada orang-orang lain yang lebih membutuhkan pertolongan. Namun Pak Wali Kota memaksanya untuk pergi. 당장 움직여! 당장! Dan akhirnya, sang kapten mengirimkan Bioman sendiri untuk meledakkan tembok. Sesampainya di sana, sang kapten mendapati seorang anggota dewan bersama istrinya yang tidak terluka sedikit pun. Dewan tersebut juga mencemooh para pemadam karena sangat lama dalam menyelamatkan mereka. 이거 공무원들 말이야. Di tengah-tengah itu, istrinya mencari anaknya yang hilang. Saat dibukakan, ternyata yang dimaksud anak itu adalah seekor anjing. Melihat hal itu, sang kapten melaporkan dan mengungkapkan kekesalannya terhadap Pak Wali Kota. 무전 끊어 이 개새끼야! Di saat Bioman akan meledakkan tembok itu, tiba-tiba sebuah retakan terjadi yang membuat Daeho dan yang lain mundur ke belakang, sementara Bioman terjatuh. Daeho dan yang lain berusaha menghindari reruntuhan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena fraktur yang telah rusak terpapar suhu yang sangat tinggi, sehingga membuat rangkaian membelok. Mendengar kabar itu, sang kapten tidak akan pergi ke tempat lain, dan akan tetap menyelamatkan orang-orang yang ada di restoran. 동식경적! 현재 상태 확인 빠르다! Yeonhae yang melihat gondola atau alat bantu cleaner service memberitahukannya kepada Daeho. Daeho lantas menyuruh mereka untuk melompat karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri. Kini tinggal sepasang lansia yang belum melompat. Nenek itu ketakutan, namun sang kakek memberikan dukungan kepadanya. 아무것도 아니에요. Sang kakek terkena ledakan, dan ledakan itu membuat gondola turun beberapa lantai. Mereka kemudian menggoyangkan untuk sampai ke gedung. 안으로 들어가야 돼요! Namun naasnya, saat nenek itu hendak melompat, gondola itu terputus, dan sepasang lansia tersebut tewas mengenaskan. Daeho dan rekan-rekannya berniat untuk pergi ke jembatan seberang untuk pergi ke gedung sebelah. Di sisi lain, Bioman ternyata masih hidup dan menemukan pendeta bersama dengan yang lain. Sang kapten dan rekan-rekannya yang masih mencari Bioman mendapati Daeho yang hendak menyeberang jembatan. Mereka pun langsung bergegas menyusulnya. Beruntung, sang kapten dapat menghentikan mereka dan memberitahukan jika mereka bergerak bersama, maka jembatan ini akan runtuh. Mendengar hal tersebut, Daeho dan lainnya mengikuti arahan sang kapten dengan mengikuti jejaknya menggunakan lampu neon. Hana dipilih untuk melangkah terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ibu hamil. Di awal-awal semua berjalan lancar,
Namun saat ibu hamil tersebut sudah sampai di tengah jalan, kaca tersebut mulai retak dan membuat kepanikan di antara mereka. Kepala bidang keselamatan yang tidak sabar langsung berlari menerjang jembatan tanpa menghiraukan ibu hamil itu. Perbuatannya menyebabkan jembatan runtuh. Hana dibawa lari oleh Lee untuk pergi ke sisi seberang diikuti dengan runtuhnya reruntuhan. Di sisi lain, kepala pemadam dan Pak Wali Kota mendapatkan penjelasan bahwa masalah kini bertambah karena gedung akan runtuh seiring berjalannya waktu yang tidak bisa diperkirakan. Keruntuhan itu dipercepat dengan tangki air raksasa yang bervolume 800 ton. Namun jika dapat menghancurkannya, maka akan dapat mengulur waktu terjadinya keruntuhan. Namun masalahnya hanya sedikit orang yang memiliki akses masuk ke penampungan air. Mr. Joe pergi keluar dan melihat Tower Sky-nya yang tidak ada harapan lagi. Kemudian ia menelepon Pak Wali Kota untuk menyiapkan pasukan pengebom yang bertujuan meruntuhkan Tower Sky. 붕괴까지 남은 시간이 어떻게 되냐? 너희들을 쑥대밭으로 만들고 싶어? Kepala pemadam langsung mengabari sang kapten untuk memberikan situasinya. Mereka hanya memiliki 10 menit untuk menghancurkan tangki air. Untungnya, Daiho memiliki akses untuk menuju ke sana. Sesampainya, di sana Daiho langsung mengeluarkan semua air itu. Sementara Biyungman yang terjebak api bersama dengan pendeta, mereka berharap akan datangnya air, dan air itu langsung datang menghampiri mereka. Dan Biyungman akhirnya bertemu dengan sang kapten kembali. Sementara itu, Lee yang baru sadar membawa Hana keluar dari reruntuhan. Singkat cerita, sang kapten pergi meninggalkan ruang penampungan. Kemudian Lee memberitahukan kabar bahwa Hana dan dirinya telah berhasil keluar dan akan dijemput untuk evakuasi. 아파트 빨리 내려갈게. 니네서 꼭 만나. Namun sayangnya hanya tersisa 1 kali penjemputan dikarenakan asap yang terlalu tebal. Beruntungnya Hana dapat menaiki evakuasi tersebut, sementara Lee disuruh oleh seniornya untuk ikut evakuasi. 전부 내려갑니까? 종소망한 데에다가 그러지. 선배님! 선배님! Kembali ke sang kapten, di sini mereka bingung bagaimana caranya untuk keluar dari apartemen ini. Sementara pasukan peledak sudah memasangkan peledaknya di setiap sisi gedung. Daiho memiliki ide dengan turun menggunakan lift, yang dimana terdapat pengereman darurat pada setiap 10 lantai. Namun hal itu disangkal oleh Hyun-hee. Ia berkata bagaimana jika kita terjebak di tengah-tengah dan terpanggang di dalam. Byungman mengatakan bahwa sama saja akhirnya jika kita tetap berada di sini. Kemudian sang kapten berkata bahwa ia bisa membuat lift turun lebih cepat dengan menggunakan peledak dan memungkinkan lift bisa turun hingga lantai 10 ke bawah. Kemudian mereka pun menaiki lift dan bersiap untuk terjun ke bawah. Sayangnya, lift tersebut berhenti saat mencapai lantai 37, yang dapat membuat mereka terpanggang hidup-hidup. Byungman menyuruh mereka semua untuk melompat agar lift dapat lanjut turun ke lantai selanjutnya. Lift akhirnya berhenti di lantai 6. Daiho dan sang kapten segera keluar untuk membantu yang lain. Namun sayangnya, sebelum mereka semua naik, sistem pengereman tidak kuat menahan beban, yang membuat Byungman, Hyun-hee, dan pendeta terjatuh ke lantai dasar. Sementara Hyun-hee bersama dengan Byungman mendapati sang pendeta yang sekarat karena tertusuk batang besi. Byungman mencoba untuk mengabari sang kapten, namun tidak ada jawaban. 여의도 요청 응답 바란다.
하지 마. Hana terus bersedih karena ia tidak bisa bertemu dengan Yonhee. Di sisi lain, sang kapten langsung membuat rencana untuk menyelamatkan mereka yang terjebak di basement. Tetapi jalan untuk menuju ke sana terhalang oleh reruntuhan. Dan satu-satunya jalan untuk bisa keluar adalah lewat saluran pembuangan air yang menuju langsung ke sungai. Namun, jalan menuju ke sana memerlukan banyak waktu yang tidak mungkin cukup. Sang kapten berencana untuk meledakkan tampungan air hujan yang bertujuan untuk membawa korban bersama dengan air. Sang kapten menggunakan ledakan pengendali jarak jauh untuk melaksanakan rencananya. Sementara mereka hanya memiliki waktu 20 menit sebelum ledakan terjadi, dan mereka pun langsung pergi menuju ke basement. Byungman yang sudah kehilangan harapan, kemudian ia mendengar teriakan sang kapten. Ia pun langsung menggunakan benda untuk membuat suara agar kapten mendengarnya. Beruntungnya, mereka mendengar suara itu. Namun saat akan menyeberang melompati lift, sang kapten secara tidak sengaja menjatuhkan pengendali alat peledak itu. Daeho yang melihat kembali Yonhee merasa senang dan segera akan mengeluarkan mereka melewati saluran pembuangan. Sang kapten menyuruh Byungman untuk menunggu sinyalnya di area 312, sementara ia akan meledakkan penampungan itu. Setelah selesai memasang peledak, waktu tersisa 3 menit. Sang kapten, Lee, dan Daeho segera meninggalkan ruangan penampungan. Namun saat akan pergi, sang kapten harus tinggal di sana dan mengakui bahwa ia harus meledakkannya secara manual, yang berarti ia harus mengorbankan dirinya. 리모컨이 없어졌어. Mendengar hal itu, Daeho dan Lee terkejut mendengarnya. Sang kapten pun mengucapkan kata-kata perpisahannya kepada mereka dan mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Dan sang kapten pergi menuju ke penampungan kembali. 네가 앞으로 살려야 되는 수많은 사람들 위해서야. 명심하기 바란다. 대장님. 대장님! 대장님! Sebelum meledakannya, sang kapten meninggalkan pesan suara untuk istrinya sebagai ucapan terakhir. 눈이 막나 망정임. 대장님. 우리 대장님은 Byungman yang bingung mendapati kapten tak bersama dengan Lee dan Daeho, Byungman langsung menyusulnya. Daeho yang mengabari sang kapten bahwa mereka telah berada di posisi. Sang kapten lalu menerima laporan terakhirnya itu. Lalu ia memandang topi kebanggaannya. Mereka semua pun selamat berkat pengorbanan sang kapten. Dan film pun berakhir. Saya rating film ini 7,7 dari 10. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Saya Zero dan sampai jumpa di video selanjutnya.